buat kalian atau susah? Lupa ingat, Dok. Pernah Oke. terpapar, Dok. Untuk modul osteoartritis dengan rheumatoid arthritis itu harusnya mudah ya. Mudah walaupun cuma dibaca 1 kali. Harusnya mudah. Cuman ya tiap orang kan berbeda daya tangkap dan daya ingatnya dan daya serapnya, masing-masing individu berbeda. Ya. Kedua kasus ini atau daftar penyakit ini untuk sebagai dokter umum standar kompetensinya itu adalah 3A, yaitu mampu menegakkan diagnosa, lalu memberikan tata laksana awal, lalu melakukan rujukan sebagai tahap akhir level kompetensi Anda, yaitu melakukan rujukan kepada dokter spesialis yang tepat. Pada ujian tryout IQ maupun maupun UKM PPD, kompetensi 3A itu jenis pertanyaannya itu adalah promosi kesehatan dan pencegahan. Kedua, langkah-langkah diagnosa atau mendiagnosa. Dan yang ketiga, yaitu tata laksana awal. Yang tidak tertutup kemungkinan mungkin akan muncul pertanyaan komplikasi, tapi itu jarang sekali. Ya. Yang paling sering adalah menegakkan diagnosa atau langkah-langkah menegakkan diagnosa dan tata laksana awal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari kalian? Oke, kalau tidak ada, kita bahas dulu soal pertama ya. Di sini saya lihat sebanyak 71,2% menjawab osteoartritis. 19% artritis reumatoid. Biru ada yang menjawab artritis septik, baru artritis gout dengan apa yang terakhir? Osteoporosis. Berarti ini 118 ya dari total 131, 119. Lebih banyak menjawab benar, cuman belum terkumpul semua jawaban karena kalian itu 130 orang. Jawaban yang terkumpul cuma 119. Jadi ini benar kasusnya adalah osteoartritis ya. Artritis reumatoid itu umumnya kena sendi kecil, bukan sendi besar ya. Dan juga perlangsungan keluhannya itu lebih lama dibandingkan dengan osteoartritis. Ada yang ingin ditanyakan dari soal pertama ini? Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan secara rinci karena mayoritas sudah menjawab dengan benar. Ya. Mungkin dari kelompok yang menjawab 16,5% ini atau di luar dari 70,2% ini ada yang ingin ditanyakan? Sindok mau bertanya? Ya, silakan Daradi. Adi. Dok. Dari UMI, Dok, Universitas Muslim Indonesia. Kalau untuk ini osteoartritis, Dok, untuk rehabilitasinya bagaimana, Dok? Ada soal di modul, Dok. Yes. Dia menanyakan. Medik.
Iya dok. Kalau bicara rehabilitasi medik, maka yang perlu kalian tahu itu adalah apakah dia nyeri atau tidak nyeri. Karena osteoartritis itu bisa dalam dua kondisi, yaitu kondisi tidak nyeri dan kondisi nyeri. Umumnya datang ke pusat kesehatan itu dalam kondisi nyeri, ya. Kalau dia tidak dalam kondisi nyeri, biasanya dia datang dengan kondisi, dok, kenapa kakiku kayak cacat, berbentuk oka atau apa, tidak nyaman, ya. Tapi umumnya dia datang dengan kondisi nyeri. Rehabilitasi medik itu terbagi dua untuk kasus OA, tata laksana nyeri akut dan tata laksana maintenance-nya. Ya. Kalau dia nyeri akut, biasanya dia tidak banyak melakukan manipulasi yang banyak. Manipulasi. Bisa saja dia lakukan adalah kompres, entah itu dengan air dingin atau air hangat. Baru diistirahatkan sendi yang sakit tersebut. Nah, kalau dia tidak dalam kondisi nyeri, rehabilitasi mediknya itu lebih banyak dengan tujuan adalah mencegah nyeri. Sehingga dilakukan latihan yang menguatkan anatomi di sekitar sendi lutut. Mulai dari otot, tendon, dengan memberikan latihan fisik yang cukup aman untuk sendi. Misalnya, olahraga di dalam air. Ya. Kalau bisa berenang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, dia bisa lakukan gerakan olahraga, baik itu berlari, berjalan di dalam air. Dengan catatan airnya itu sebahu atau selehernya itu pasien. Karena dalam air tidak ada gaya gravitasi bumi sehingga beban tubuh tidak jatuh ke sendi yang bermasalah. Ya. Kedua, bisa olahraga yang lain, misalnya bersepeda. Jadi tujuannya itu adalah menguatkan anatomi di sekitar sendi lutut sehingga fungsi sendi lutut diambil alih oleh anatomi yang lain, misalnya otot, dengan target diharapkan tidak akan mencetuskan nyeri selama dia beraktivitas. Mungkin itu saja dari saya. Adi, ada ya jelas Tapi dari dok, dari ada soal soal yang itu? tapi dok, ada soal yang hampir mirip dok, yang tentang latihan fisik rehabilitasi medik. Mohon izin baca dok, boleh? Silakan. Seorang laki-laki berusia 68 tahun datang ke poliklinik umum rumah sakit dengan keluhan nyeri lutut kanan sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan keterbatasan ruang gerak lutut. Pada pemeriksaan didapatkan krepitasi pada genodekstra dan edema positif. Pada pemeriksaan radiologis didapatkan osteopit pada genodekstra. Apakah latihan fisik rehabilitasi yang paling sesuai untuk kasus tersebut? A. Strengthening isokinetic endurance. D. Strengthening isometrik, sama yang E-nya cuma stretching dok. Stretching. Yang E-nya stretching dong. Itu yang ini yang kau baca ini dalam bentuk hard copy atau soft copy, Dek? Di modul dok. Modul ya. Modulnya itu dalam bentuk buku ya? Tidak dok, di apa, di akun modul dok. Kok bisa share? Iya. Silahkan share, Dek. Bisa, tunggu dok, saya foto boleh dok? Foto baru. Foto saja boleh. Ini yang bahaya kalau kalian nggak bisa share.
Maaf dok, nggak bisa di-share dok. Karena saya bukan hostnya dok. Siapa lagi? Adi, namamu deh ya. Saya coba buka akses untuk kau bisa share. Iya, dok, Seperti nggak bisa di-share dok. tidak bisa. Izin mengirim soalnya ya Kak, di chat. Oh ya, boleh kirim soalnya di chat. Iya dok, lewat chat boleh dok. Lewat chat kamu kan. Mohon maaf deh, saya tidak bisa jawab ini pertanyaan. Karena yang biasa lakukan ini kan teman sejawat dari Rehab Medik. Ya. Iya, terima kasih dok. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti sambil saya cari-cari tanya teman dosen rehabilitasi medik ya. Karena ini adalah fase akut. Dia dalam kondisi nyeri. Nah, semua dia dapat perlakuan ini. Saya takutnya nanti salah memilih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum kita pindah ke soal yang lain. Izin bertanya dok. Ya, silakan. Bukannya kalau lagi fase nyeri kita atasi nyerinya dulu dok, baru kita bisa terapi yang lain dok. Ya, betul. Makanya Nanti rehabilitasi takutnya. medik itu kita ada 2 penanganan Hmm. untuk rehab medik, yaitu penanganan nyeri akut dan setelah nyeri akut. Ya. Soalnya saya lihat dulu juga dari pasiennya ini dok, berat badannya cukup tinggi juga dok, tidak sesuai dengan tinggi badannya. Ya, selain kita suruh sepeda statik sama renang, mungkin untuk penurunan berat badan juga dok, Ya, tekanan kan. untuk Vitamin. kegiatan olahraga pada pasien OA dengan syarat tidak ada nyeri. Gitu. Dengan nyeri, karena dengan olahraga itu target kita adalah pertama memperbaiki berat badan ideal. Kalau dia memang pasiennya memang postur badannya obes atau berat badan lebih. Yang kedua adalah menguatkan anatomi sekitar lutut sehingga mencegah targetnya itu mencegah nyeri. Tapi kalau fase nyeri untuk rehabilitasi medik biasanya kita tangani dulu nyeri, entah itu dalam bentuk farmakologi atau non farmakologi. Ya, non farmakologi ini saya tidak tahu karena itu bidang dari teman-teman sejawat dari rehabilitasi medik ya. Jadi betul, jangan dulu digerakkan macam-macam OA, digerakkan sendi tersebut kalau dalam fase akut nyeri. Karena prinsipnya OA itu nyeri saat beraktivitas dan menghilang atau berkurang saat istirahat. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya tampilkan lagi yang tadi ya.
Ya, soal kedua. Oke. Masih kasus yang sama ya, osteoartritis. Osteoartritis itu biasanya umur lansia yang dipasang oleh penulis soal. Ya. Kalau tidak umur lansia, ya 50 tahun ke atas, dengan catatan mungkin IMT-nya yang lebih. Nah, ini adalah tata laksana awal. 50% menjawab paracetamol. 32 natrium diklofenat, 7,4 asam mefenamat. Setengah menjawab salah, setengah menjawab benar. Jawaban benar sini adalah paracetamol. Ada yang ingin ditanyakan, baik yang menjawab benar maupun yang menjawab salah? Oh iya. Silakan. Silakan, Dek. Ya, Dok. Benar, Dok. Baik yang menjawab benar maupun yang menjawab salah. Kalau ini, Dok, yang Silakan. kalau untuk pasien tua dan pasien muda bukan beda penanganannya, Dok. Kalau yang pasien tua tanpa ada gangguan lambung, apakah lebih baik kita kasih golongan oksikam, Dok? Oke, gini. Osteoartritis itu tidak ada pada usia muda, ya. Ya. Kecuali dari lahir dia ada cacat kelainan anatomi pada sendi tersebut. Osteoartritis itu adalah penyakit degeneratif dan inflamatif. Berbicara mengenai degeneratif berarti aging, proses aging. Ya. Jadi ke kelompok lansia atau berumur dekade 5 ke atas. Jarang sekali kita dapat anak muda OA kecuali dia ada kelainan anatomi, kedua ada penyakit artritis inflamatif yang dia sudah derita dari sejak usia muda dan lebih dari 5 atau 10 tahun. Jadi selalu ada, kalau usia muda jangan terlalu pikir osteoartritis. Kecuali kalau dia ada underlying disease atau comorbid penyakit artritis inflamatif. Pikirkan OA sekunder. Nah, adapun kapan kita pilih obat anti sakit, gini. Baca skenario. Kalau ada keluhan, tidak ada keluhan apa-apa, berarti hanya keluhan seputar keluhan utamanya, berarti kamu aman memberikan segala jenis obat anti nyeri. Tinggal kamu tentukan dia ini nyerinya apa, apakah nyeri inflamasi atau nyeri mekanik, ya, atau nyeri karena kelainan neuropati, kerusakan saraf, tuh, ya. Yang harus kalian bedakan. Nah, untuk osteoartritis, dia itu adalah nyeri mekanik awalnya dan bisa menjadi nyeri inflamatif. Kedua, penentuan obat kedua adalah lihat skala nyerinya. Ya. Kalau skala nyerinya ringan, maka kamu tidak perlu gunakan golongan morfin. Sekarang kalian belajar lagi skala nyeri dan bagaimana menentukan jenis golongan obat analgetik. Kita kan ada golongan obat analgetik, NSAID, dan morfin. Ya. Nanti dipilih mana yang ada di situ. Untuk kasus ini, dikatakan bahwa usia 62 tahun itu memang idealnya gunakan obat yang aman di saluran cerna. Karena kita tahu NSAID itu efek sampingnya adalah iritasi di lambung. Tapi tidak menjadi kontraindikasi mutlak pemberian NSAID
meskipun tidak ada keluhan saluran cerna. Jadi kalau dia tidak ada keluhan saluran cerna, bebas kita kasih obat apapun, ya. Nah, pemilihannya yang mana kamu pilih? Apakah acetaminophen, apakah meloxicam, apakah celecoxib, apakah natrium diklofenat, apakah asam mefenamat, tergantung dari pasnya lagi. Dan kenyamanan pasien untuk konsumsi obat, karena dari kelompok NSAID itu sendiri ada yang obatnya sekali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Ya. Jadi kuasai farmakologi. Nah, sekarang untuk soal ini semua obat yang ada tertulis di sini bisa digunakan. Kodein boleh, karena dia analgetik. Paracetamol, natrium diklofenat, celecoxib, asam mefenamat ini semua adalah obat anti nyeri. Cuma bedanya kodein untuk kasus di mana pasnya tinggi, sedang sampai berat, bukan ringan. Paracetamol sampai ke bawah itu bisa kita gunakan untuk ringan. Apa yang salah dari sini sampai ada yang menjawab 50% benar, ada yang menjawab 50% salah. Ada yang ingin berargumen? Dok, makanya ragu tadi dok, soalnya beracu pada dosis paracetamol dok, 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali dok, makanya agak ragu tadi jawab paracetamol soalnya 1000 mg dok. Ya. Jadi begini, kalau biasanya kita walaupun di textbook mengatakan bahwa dosis obatnya adalah sekian miligram per kilogram berat badan, tapi kalau dia usia, bedakan tata aturan itu biasanya kita pakai untuk anak usia bayi, balita, bayi dan balita, ya. Tetapi kalau anak-anak dengan postur badan yang misalnya dia usia SD kelas 4, tetapi postur berat badannya dia 45, 30, mungkin kita tidak gunakan lagi untuk berdasarkan miligram per kilogram berat badan. Tetapi kita mengacu pada keamanan obat itu. Biasanya akan disampaikan obat A, range yang paling aman itu adalah maksimal 1 gram per hari, contohnya. Ya. Maka kita gunakan dosis antaranya, itu bisa saja 2 kali 250 mg. Karena dengan dosis itu sudah efektif dan menghindari munculnya toksisitas obat. Nah, kenapa saya mengatakan paracetamol mencantumkan 1000 mg? Karena dia keamanannya dalam 1 hari itu dosis paling aman diberikan adalah 4 gram dalam 24 jam. 500 mg artinya di bawah berapa ya? Antara 1.500 sampai 2.000 mg ya, dosis terbagi itu fungsinya sebagai antipiretik. Tapi kalau untuk menjadi berfungsi sebagai analgetik, maka dia harus dinaikkan dosisnya menjadi satu kali pemberian adalah 1.000 mg. Jadi ini yang ini. Nah, kodein kita tidak gunakan karena dia fasnya tidak cocok. Natrium diklofenat bisa digunakan, fasnya sesuai, tapi sediaan obatnya salah. Natrium diklofenat itu cuman ada 25 dan 50 mg. Ya. Kalau paracetamol ada dosis sediaan 500 mg. Kalau natrium diklofenat cuma 50, berarti dalam 1 kali minum dia harus minum 10 biji, tidak mungkin. Ya. Dan itu juga sudah toksik, ya. Celecoxib juga tidak ada dosis 5 mg, yang ada adalah 100 dan 200. Asam mefenamat tentu kalian sudah tahu ya, familiar.
dia sediaan tunggal untuk tablet itu adalah 500. Sampai sini sudah dipahami? Paham, Dok. Yang lain bagaimana? Paham, dokter. Ya, Pak, Dok. Paham, dokter. Paham, dokter. Di sini saya Paham, dokter. memancing kalian bahwa ternyata kalian harus menguasai itu farmakologi. Yang paling sederhana adalah sediaan obat dulu, ya. Karena biasanya penulis soal dia menuliskan nama obat mulai dari A sampai E itu sama. Yang dia bikin salah itu adalah dosisnya kah, cara pemberiannya kah, atau interval pemberiannya. Ya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga ini kasih diagnosis ya. Ini ada gambar kan? Ya, Dok, ada gambarnya tadi, Dok. Iya, dok. Ada gambar. Ini. Grade ini jawabannya adalah grade 4 ya. Jadi 50% menjawab benar, 50% masih menjawab salah. 3. Nah, kalau ada yang menjawab ini, grade 3, saya juga tidak akan salahkan. Saya tidak akan salahkan, karena ini adalah kecermatan kalian untuk melihat. Ini adalah salah satu contoh soal, ya, tidak terlalu bagus, ya, tidak terlalu bagus karena belum bisa menerapkan belum bisa memberikan kejelasan garis perbedaan antara grade 3 dan 4. Grade 3 dan 4. Sisa kalian baca kembali dari radiologi, Callegres Lawrence ya, KL derajat. Yang cuma kalian bisa lihat itu secara yang tidak terlatih dengan radiologi, paling kalian akan mencari namanya celah sendi yang menyempit, ada tidak osteofit. Nah, yang paling susah kalian nilai itu adalah sklerotik subkondral, karena itu memang harus terlatih mata kita. Nah, pada kasus ini apakah bisa terlihat sklerotik subkondral atau tidak? Yang jelas sudah ada penyempitan celah sendi dan ada osteofit. Pada soal ini ada yang mau ditanyakan? Kalau saya, Dok, di sini beracuan ke soal, Dok, pada pemeriksaan fisik ditemukan deformitas, Dok, sedangkan yang deformitas itu punyanya osteoartritis yang grade 4, Dok. Grade 3 juga bisa. Tapi bisa, Dok. banyak di grade 4 ya. Jadi gini, deformitas itu muncul, kita sudah pikir 3 sudah di tangan. Grading 3 sudah ada di tangan. Ya. Sudah di tangan. Jadi tidak mana ini? Deformitas itu begitu ada pemeriksaan fisik deformitas, terbanyak memang di 4 ya, terbanyak di 4, tapi tidak tertutup kemungkinan ada pemeriksaan radiologi masih ada kita dapat gradingnya 3. Oke, itu juga bisa menjadi clue bahwa deformitas, cuman memang harus lihat jangan sampai di gambar ini sudah ada sklerotik. Itu yang kalau ada itu berarti dia sudah masuk di grading 4. Saya tidak bisa buka ini gambarnya. Saya coba. Ini ya. Ini kan tidak jelas. Oke. Jadi kita sepakat bahwa kasus ini adalah jawabannya adalah grade 4, di mana
celah sendi menyempit, ada osteofit yang halus, terutama celah sendi menyempit bagian medial. Terus pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya deformitas varus. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tuh, masih ada juga yang terlambat masuk ya. Sempat keluar. Izin maaf dokter, sop jaringan ada error dokter. Ya. Dimengerti, terutama teman-teman dari Jayapura ya. Tetap Makasih, semangat dokter. belajar. Oke, kita lompat ke pertanyaan berikutnya. Ini bervariasi jawabannya. Apakah ini? Nyeri kedua pergelangan tangan. Pemeriksaan penunjang. Oke. Kuning. Keempat. Kreatinin. CPK. LED. CRP. Oke. Kasus apa ini, Kah? RA, Dok. RA, Dok. RA, dokter. Dokter, RA. RA, Dok. RA itu mudah-mudahan semua dosennya mengajarkan bahwa untuk menegakkan diagnosa RA itu ada 4 yang diperhatikan. Yaitu pertama, jumlah sendi yang terlibat, ya, terutama sendi kecil, bukan sendi besar, misalnya sendi pada jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, ya. Terus yang kedua adalah fase akut reaktan, dalam hal ini diwakili oleh laju endap darah atau CRP. Ketiga adalah imunologinya, dalam hal ini diwakili oleh rheumatoid factor atau anti-CCP IgG. Dan yang poin terakhir adalah lamanya keluhan, lebih dari 6 minggu atau kurang dari 6 minggu. Hanya 4 ini saja. Tinggal kalian cari jumlah sendi. Mereka membagi lagi menjadi jumlah sendi kecil total berapa, jumlah sendi kecil total berapa, plus sendi besar berapa, dan sendi besar berapa. Dan poin-poinnya itu pun bervariasi. Makin banyak jumlah sendi kecil yang terlibat, maka poinnya makin besar. Apabila keempat hal ini digabung dan total jumlah poinnya lebih dari 6, maka kita bisa menegakkan dia sebagai rheumatoid arthritis. Ya. Nah, di sini kita sudah ada data. Kedua pergelangan tangan, berarti wrist joint. Itu di wrist joint sendiri sudah berapa ada sendi di situ. Waktu 8 minggu, berarti poinnya 1, lebih dari 6 minggu. Ya. Di sini dia sudah hitung. PIP 1 sampai 5. Berarti sudah 5. MCP 1 sampai 5, 1 sampai 4 berarti 5 tambah 4 9. 9 kali 2 berapa? 18. Ya. Ya. Sudah ada. Berarti berapa ya, saya enggak hafal. Jadi kita tinggal mencari, oke, jumlah sendi sudah ada data. Lamanya waktu menderita sudah ada, ya. Berarti kita tinggal cari pemeriksaan penunjang. Kalau disuruh memilih antara fase akut reaktan atau petanda imunologi, maka kalian harus pilih imunologi. Karena fase akut reaktan itu bisa dimiliki oleh kasus lain, misalnya TBC, laju endap darah tinggi. Orang serangan jantung CPK-nya meningkat, CRP-nya meningkat, CRP-nya meningkat. Ya. Jadi kalau disuruh memilih pemeriksaan penunjang laboratorium, maka kalian harus pilih yang imunologi, di mana langsung khasnya. Di sini kita lihat, CRP adalah fase akut reaktan.
bisa membantu menegakkan diagnosa untuk RA. Tapi dia ada ini LED. Harus memilih salah satunya dan tidak mungkin kita pilih ini. Kreatinin adalah fungsi ginjal, tidak ada kaitannya sama sekali dengan skenario ini. Kenapa ada opsi 5 ini? CPK, kreatinin kinase, tidak ada juga kaitannya dengan ini. Yang satu-satunya petanda imunologi adalah ini, anti-CCP. Yang menjawab hanya 29 orang. Yang banyak menjawab adalah CRP. Ini benar jawabannya sebenarnya. Cuman seperti saya bilang tadi, pilihlah pemeriksaan penunjang yang sudah menjadi khasnya itu penyakit yang tidak dimiliki oleh penyakit yang lain. CRP, LED masih bisa kita temukan tinggi pada kasus-kasus penyakit yang lain. Oke. Sini ada yang mau bertanya? Izin dokter. Silakan. Iya dokter, mau tanya apakah kalau dari soal ini kita bisa melihat dari setting lokasi rumah sakitnya dokter? Seperti ini kan di puskesmas dokter. Oh, untuk pemilihannya ini? Iya benar dokter. Jangan lihat dari setting rumah sakit bahwa di puskesmas itu tidak bisa melakukan pemeriksaan ini. Tapi kan mereka dokter umum bisa mengeluarkan surat untuk diperiksa di laboratorium luar atau laboratorium swasta. Ya. Jadi yang penting adalah bahwa dokter umum bisa meminta pemeriksaan itu. Ya. Diperbolehkan untuk meminta. Dan pada umumnya dokter umum bisa meminta, cuma yang jadi hati-hati itu adalah interpretasi. Ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan laboratorium, dokter umum pada umumnya bisa lakukan laboratorium. Beda dengan radiologi, harus hati-hati interpretasinya. Dan membutuhkan memang tidak semua dokter umum bisa punya kompetensi tinggi untuk interpretasi radiologi. Sehingga untuk radiologi X-ray, dokter umum wajib. Karena keterampilan tidak bisa dokter umum meminta. Harus merujuk ke dokter spesialis, baru dokter spesialis yang meminta. Jadi jangan terpengaruh oleh setting puskesmas kah, UGD kah. Selama pemeriksaan itu bisa diminta dan bisa diinterpretasi oleh dokter umum, maka masalah lokasi setting tidak menjadi persoalan. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita ke soal berikutnya. Karena kita punya diskusi hari ini hanya 2 modul, yaitu OA dan RA, maka ya kalau ada ditanya apa kemungkinan diagnosanya, ya kalau bukan OA ya RA. Untuk soal ini saya rasa tidak perlu didiskusikan ya, mayoritas menjawab baik 79. Tapi saya buka kesempatan, kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Izin dok, boleh bertanya dok? Nah ya, yang ingin saya tanyakan dok, ini kan kalau berbicara tentang RA kan berarti berbicara tentang sendi-sendi kecil dok. Apakah memang pada semua soalnya itu dia mengarahkan ke bagian ekstremitas atas atau tangan saja dok? Iya, karena di lapangan memang RA itu lebih condong di tangan daripada di kaki. Kasus rheumatoid arthritis itu lebih banyak terjadi di tangan daripada di kaki, sehingga bunyi soalnya selalu di tangan. Sama seperti artritis gout, selalu bilang ibu jari kaki,
bukan ibu jari tangan. Karena dari data memang prevalensi terseringnya memang ibu jari kaki, bukan ibu jari tangan. Sama dengan RA. RA prevalensi terbanyak di jari-jari tangan ketimbang jari-jari kaki. Ya. Jadi ini memang Oke, berdasarkan dari data. Ya dok. Ada yang lagi yang bertanya? Tidak, kita lompat ke soal berikutnya. Wow, bervariasi. Apakah ini? Oh, nah ini. Seberapa kali bimbingan modul ya, selalu saya mendapatkan memang di farmakologi itu kalian menjadi bingung, terpecah. Sama tadi ya, osteoartritis ini juga. Tata laksana awal untuk kasus RA. Kalau bicara mengenai tata laksana awal, berarti kita kembali ke keluhan utamanya. Di sini keluhan utamanya adalah nyeri. Sekarang kita harus lihat, nyerinya apa dia? Nyeri mekanik atau nyeri inflamatif, atau jenis nyeri yang lain. Kalau RA, kira-kira nyerinya karena apa? Ada yang tahu? Oke, jadi untuk RA, nyerinya itu adalah nyeri inflamatif. Ya, inflamatif. Kita tahu bahwa RA itu adalah penyakit autoimun, inflamatif, dan sistemik. Nah, mari kita lihat pilihan jawaban yang terbanyak apakah ini? Natrium diklofenat 3x1. Oke. Prednison 2, 1x1. Terbanyak kedua adalah apakah ini? Paracetamol 3x1. Meloxicam. Jawaban yang benar adalah 33,6%, yaitu natrium diklofenat 25 mg 3x1. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Terutama kelompok yang baik yang kelompok menjawab benar maupun yang salah. Ada yang ingin tanyakan? Mas seputar kunci opsi pilihan jawaban dan kunci jawaban ya. Ada yang bertanya ya. Bertanya dokter, Mbak Devi ini Silakan. mau bertanya, kapan kita menggunakan pada kasus RA menggunakan golongan steroid dokter dikombinasi dengan NSAID. Terima kasih dok. Steroid dan NSAID jangan dikombinasi. Haram hukumnya dikombinasi karena akan meningkatkan efek samping obat. Jadi pilih salah satu. Pilih salah satu. Ya. Jadi bisa memilih NSAID, bisa memilih steroid. Karena dua-duanya berfungsi untuk meredakan proses inflamasi. Sampai sini mengerti? Mengerti dokter. Sekarang pada opsi pilihan jawaban ini, semua pilihan jawaban obat ini benar, bisa digunakan. Tidak benar, 3 yang benar, 2 yang tidak, yaitu paracetamol dengan tramadol. Paracetamol dan tramadol itu bagaimana aksi kerjanya obat? Paracetamol dengan tramadol. Aksi kerja obat ini berat di mana? Natrium diklofenat dengan meloxicam adalah kelompok NSAID, non-steroid anti-inflamasi drugs, ya. Dia sebagai obat antiinflamasi. Sementara steroid adalah obat antiinflamasi. Tramadol, paracetamol kita tidak kasih pada kasus artritis inflamatif sistemik karena yang kita cari adalah obat yang bekerja di perifer. Perifer, sudah itu langsung menekan inflamasi. Paracetamol, tramadol itu kerjanya di sentral. Jadi yang kita cari adalah golongan obat nyeri antiinflamasi yang bekerja di perifer.
Kerjanya dua, yaitu menghambat rangsang nyeri. Kedua, meredakan inflamasinya. Kalau disuruh memilih, maka saya lebih memilih steroid. Cari dulu obat steroid. Baru lihat sediaannya. Apakah cocok? Benar. Salah berarti cari jawabannya lain. Prednisone itu sedianya 5 ml. The one and only. Ini bisa dosis tunggal. Kan 7,5 terbagi, hanya single dose, once daily. Natrium diklofenat, sedianya tepat, cara pemberiannya pun dosis terbagi sudah benar. Jadi jawabannya benar di sini adalah natrium diklofenat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini sepertinya sama. Tidak perlu dibahas ya. Karena menjawab benar 77,2%. Oke. Laki-laki 56. Ya. Di sini bervariasi ya. Ini pertanyaan radiologi, tapi kalian harus tahu ya. Ini walaupun tidak ada data mengenai deformitas, tapi dari dari skenario kalian sudah tahu bahwa ini adalah kasus osteoartritis. Maka gambaran radiologi yang khas untuk osteoartritis apa saja? Pasti jawabannya osteofit dicari. Oke. Selain osteofit apa? Jelasin dia menyempit. Oke, apalagi yang sklerotik. Sklerotik. Nah, ini hanya tiga ini yang menjadi khas ya, menjadi khas dari osteoartritis. Sehingga carilah di pilihan jawaban. 31 ini soft tissue swelling itu banyak sekali yang punya deh. Kok terbentur saja terus bengkak di foto rongsek, udah soft tissue swelling pasti ada. Jadi gunakan yang gini. Meskipun kita tidak belajar saya gini. Karena ada beberapa faktor dan lain hal, tapi jangan lupa selalu gunakan logikamu, Dek. Logika. Ya. Soft tissue swelling itu bisa dipunyai oleh semua kasus muskuloskeletal. Sama dengan seperti kalau saya bilang, laju endap darah itu bisa meninggi pada semua kasus penyakit. Ya. Sehingga logikamu harus jalan. Apa yang khas, yang tidak dimiliki oleh penyakit lain untuk gambaran radiologinya. Ya. Sebanyak 27 orang yang menjawab dengan benar. Apa ini? Bambu spine ini adalah istilah untuk tulang belakang. Kelainan radiologi untuk tulang belakang. Jadi bukan pada lutut. Ya. Bambu spine ini nama kasusnya adalah ankylosing spondylitis yang memang menyerang tulang belakang. Berikutnya ini erosi periartikuler ini khas untuk artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid. Tidak pada SLE, tidak pada osteoartritis. Osteopenia periartikuler ini khas pada rheumatoid arthritis. Ya.
Kalau bicara mengenai osteopenia, maka kita selalu pikir osteoporosis. Tapi kalau ada kata periartikuler, punyanya rheumatoid arthritis ya, bukan cuma hanya osteoporosis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lompat ke pertanyaan. Kembali lagi ke obat-obatan. Nah, ini kasus RA ya. Nah, ini kita lihat pilihan obatnya. Dexamethasone, prednisolon, prednisolon adalah steroid. Dengan methylprednisolon adalah steroid. Ibuprofen dengan paracetamol adalah golongan obat non steroid, ya. Kita lihat. Ini ada apa ini? 3 kali 1. Ini ibuprofen 25, paracetamol, prednisolon, dexamethasone. Jawaban yang benar adalah yang memilih sebanyak 36 orang. Itu methylprednisolon 8 mg 3 kali 1. Ya. Dexamethasone itu satuannya itu satu tablet itu 0,5. Ya. Prednisol tadi sudah ya 5 mg. Methylprednisolon ini banyak. Ya, ada 4, 8 dan 16. Ibuprofen itu sedianya 200 dan 400. Oke. Paracetamol kita tidak memilih, seperti kita tahu bahwa RA itu adalah nyeri inflamatif. Sehingga kita harus cari obat yang menekan proses inflamasi. Oke. Ada yang mau tanya seputar sini? Oke, kalau Lanjut, tidak Dok. lanjut. Apalagi nih? Lihat, setiap obat farmakologi pasti jawabannya bervariasi. Nyeri kedua jari, ya RA lagi. Lihat ini RA selalu LED-nya tinggi ya. Sehingga hati-hati jangan terpancing, jangan-jangan ini kasus TBC, belum tentu. Karena RA juga bisa memberikan laju endap darah yang sangat tinggi. Kita lihat di sini paracetamol, kodein, celecoxib, meloxicam adalah non steroid, ya, dexamethasone steroid. Kita lihat jawaban terbanyak paracetamol, kedua terbanyak meloxicam, ketiga terbanyak celecoxib, keempat dexamethasone, dan terakhir kodein. Oke. Jawaban yang benar adalah ini, meloxicam. 1 kali 1. Ya. Saya bilang paracetamol pada kasus artritis inflamatif memang menghilangkan nyeri. Ya, bisa untuk digunakan sebagai analgetik, tetapi ada satu target yang tidak dipunyai oleh paracetamol, yaitu antiinflamatifnya. Dan juga dosis yang dikasih ini adalah dosis antipiretik, bukan anti analgetik ya, sebagai analgetik. Jadi meloxicam 15 mg 1 kali 1. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, tidak, kita lanjut.
yang menjawab salah. 10, 13, 20, 29 orang. Nah, lihat, ini penata laksanaan selalu, kalau penata laksanaan farmakologi selalu bervariasi jawabannya ya. Yuk, apakah penata laksanaan awal pada kasus RA? Methotrexate. Jawaban kedua terbanyak prednisolon. Jawaban ketiga terbanyak celecoxib. Keempat hidroksikloroquine. Terakhir siklosporin. Tadi saya sudah bilang ya. Kalau ditanya apa penata laksanaan awal, kembali ke keluhan utama dari dua sip ya. Prednisolon tadi saya sudah bilang bahwa kalau oral itu dia 5 mg. Berarti jawabannya benar adalah celecoxib, yaitu sebanyak 24 orang. Celecoxib ini adalah NSAID selektif ya. Di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Betul, tidak ada yang mau bertanya? Izin dokter, saya ingin Ya. bertanya, ini jawaban yang benar berarti yang celecoxib 200 mg Ya. di modul. Oh, izin tidak jadi dokter, ini RA saya terbalik dokter. Kalau berarti yang RA penanganan tepatnya itu di sini methotrexate dokter. Ini. Makanya saya pancing, kenapa tidak ada yang mau bertanya? Untuk Anda bertanya. Oke. Seperti saya bilang tadi, kalau pertanyaannya adalah penata laksanaan awal, kembali ke keluhan utama. Kalau dia bilang penata laksanaan definitif, maka cari obat yang menghilangkan etiologinya. Ya. Yang mengutak-atik etiologinya. Ya. Methotrexate itu kok kasih tidak akan menghilangkan keluhan utamanya. Tetapi dia mengutak-atik sistem imun, daya tahan tubuh pasien. Dia mensupresi daya tahan pasien sehingga tidak menimbulkan gejala, tetapi itu butuh waktu yang lama. Tidak dalam 1 kali minum akan muncul efeknya. Jadi methotrexate, hidroksikloroquine, dan siklosporin itu adalah obat imunosupresan. Ya. Yang biasa kita gunakan untuk rheumatoid arthritis adalah methotrexate dan hidroksikloroquine. Siklosporin di kasus yang lain. Methotrexate dan siklosporin digunakan juga untuk penanganan kanker, karena mereka masuk di golongan obat kanker. Ya. Jadi yang seperti yang kamu baca, penanganan tepat dia adalah penanganan definitifnya. Tapi kalau untuk penanganan awal, berarti kita kembali ke keluhan utama. Keluhan utama pasien ini tidak nyeri, maka kita kasih obat analgetik. Dan yang bisa meresepkan methotrexate itu bukan dokter umum, dokter spesialis. Obat kanker, obat imunosupresan, maka dokter umum harus merujuk. Bukan kalian yang meresepkan. Jadi banyak yang terkecoh methotrexate.
Methotrexate adalah obat penata laksanaan definitifnya dia. Dia dalam hal ini mengacu ke rheumatoid arthritis. Tapi kalau penata laksanaan awal kembali ke keluhan utama. Apa dia keluhan utamanya? Kita kasih dulu terapi simptomatis. Sampai sini mengerti? Bagaimana Kumaya? Puas? Izin dokter, iya mengerti dokter. Terima kasih. Oke, berikutnya menegakkan diagnosa. Kasus apa ini? Pergelangan kedua tangan. Yap, mari kita lihat bervariasi lagi. Mudah-mudahan kalian sudah ada modul dari saya kan dalam bentuk PowerPoint. Di situ jelas sekali saya mempermudah kriteria diagnostik dari rheumatoid arthritis itu ada 4 poin saja. Jumlah sendian terlibat, fase akut reaktan, petanda imunologi, dan durasi waktu keluhan. Lihat. Apakah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan rheumatoid arthritis? Saya lihat terbanyak rheumatoid faktor. Oke, dengan LED. Kedua, HSCRP dan ANA. Ketiga, ureum kreatinin. Keempat, LED dan antidestena, SGT dan SGPT. Terakhir. Jawaban yang benar adalah laju endap darah dan rheumatoid faktor. Serasa ini sudah sangat jelas. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Terutama yang menjawab salah. Kenapa masih ada yang menjawab fungsi ginjal, fungsi hati? Kasus kita adalah bukan kelainan pada hati dan ginjal. Tidak ada yang mau bertanya? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Menegakkan diagnosis, nyeri pinggang. Oke, kasus osteoartritis. Perempuan 68 tahun. Oke. Kita lihat X-ray panggul. Kedua, laju endap darah. Serpi. Rheumatoid faktor serpi. Terakhir apa? USG muskuloskeletal. Oke. Mayoritas menjawab dengan benar. Ada yang ingin ditanyakan dari soal ini? Dan pilihan jawabannya? Karena masih banyak yang tidak menjawab tidak tepat ya. Laju endap darah di osteoartritis itu sebenarnya pemeriksaan laboratorium itu tidak banyak. Tidak ada yang khas. Tidak banyak membantu. Yang paling banyak membantu itu adalah radiologi. Namun demikian, kalau toh mau periksa pemeriksaan penunjang laboratorium, maka ini yang harus diperhatikan laju endap darah. Dia akan meningkat, tapi tidak meningkat seperti rheumatoid arthritis. CRP kita tidak gunakan. Rheumatoid faktor kan untuk rheumatoid arthritis. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke soal berikutnya. Tata laksana lagi, tata laksana awal. Lutut, berarti osteoartritis. Oke, kita lihat. Oh, ada yang menjawab sama ya, 30%, 30%. Oke. Ya. Ini natrim diklofenat, asam mefenamat. Ya, jawaban yang benar adalah meloxicam 7,5 1 kali 1. Ada yang mau bertanya di sini? Ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada kita lanjut ya. Apa diagnosisnya? Oke. Saya rasa ini juga sangat jelas ya, dengan berbagai macam skenario. Ada di lutut, ada di pinggang. Tidak tertutup kemungkinan bisa saja ankle joint atau pergelangan kaki menjadi lokasi untuk kejadian osteoartritis. Tapi yang sering memang adalah lutut dengan panggul. Saya tidak ada ini, sudah cukup. Ya, ini rheumatoid arthritis, ya. Arthritis gout, SLE. Diagnosa banding terdekat dari rheumatoid arthritis itu adalah SLE. SLE. Tapi SLE gampang didiagnosa karena dia selain di sendi, di tempat lain ada di manifestasi yang khas, misalnya di mukokutan. Ya, kalau artritis gout itu dia bukan poliartikuler. SLE dan RA itu adalah poliartikuler, di mana terlibat sendinya itu lebih dari 5. Kalau artritis gout itu monoartikuler, sama dengan osteoartritis, monoartikuler pada awal, ya. Tapi kalau dia dipelihara penyakitnya bisa mengenai juga sendi yang lain, sehingga bisa lebih dari 1 sendi. Tapi pada awalnya biasanya monoartikuler. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Kasus OA, di mana tinggi badan 55, berat badan 80, berarti obes ya. Nyeri lutut. Oke, sekarang. Ini kaki. Ya, jawaban yang benar adalah yang menjawab mayoritas, yaitu LED dan X-ray genu, posisinya anteroposterior dan lateral. Ya. Di sini ada yang ingin tanyakan? Rasa jelas ya? Gimana? Jelas atau cukup? Ada yang ingin tanyakan untuk soal ini? Ini. Ini adalah kasus RA. Jawaban terbanyak LED dan rheumatoid factor, betul. LED dan ANA-IF ini adalah SLE. ANA-IF SLE. Rheumatoid factor adalah RA. LED itu semua. Seperti kita penjelasan di modul saya, untuk rheumatoid arthritis itu 4 ya, jumlah sendi yang terlibat. Makin banyak jumlah sendi yang terlibat, terutama sendi kecil, maka poinnya makin besar. Yang kedua adalah fase akut reaktan, dalam hal ini diwakili oleh LED atau CRP. Ya. Dia bagi nilainya menjadi normal, naik sedikit, dan tinggi. Tuh. Nanti dibuka lagi dia, karena saya tidak hafal. Yang ketiga adalah imunologinya, yaitu rheumatoid factor atau anti-CCP, atau nama lainnya adalah ACPA. Yang terakhir adalah durasi waktu keluhan. Di sini dia bagi kurang dari 6 minggu dan lebih dari 6 minggu. Oke. Jawaban yang benar adalah ini, laju endap darah dan rheumatoid factor. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Karena soal sudah habis, yang masukkan soal, yang menjawab, oh banyak juga yang bervariasi ya, 1, 2, 2. Ada yang mengosongkan jawabannya ya.
Total yang mengumpulkan adalah 122. Dari 122 tidak semuanya menjawab. Ada yang mengosongkan jawabannya. Sampai di sini ada yang ingin adik-adik tanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja diskusi hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat dari bimbingan modul ini, karena terus terang memang kalian harus lebih banyak berlatih soal. Berlatih soal ketimbang membaca teori. Nah, waktunya sudah mepet ya. 1 bulan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau diskusi, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi saya bermanfaat untuk ujian UKM PPD. Dan kalian juga jangan patah semangat. Tetap optimis. Jangan lupa dukungan dan restu dari orang sekitar Anda, terutama orang tua jika masih hidup. Saudara yang kalian anggap sebagai orang tua, dan pasangan hidup kalian kalau jika kalian sudah menikah. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dokter. Baik, dokter. Terima